Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini sekarang saya mau review sedikit ya tentang blok Moto1. Ini buat teman-teman yang nanya kemarin-kemarin ya, minta tolong reviewin blok Moto1. Ini bloknya ada nih, Moto1. Ya walaupun bukan review dari baru, seenggaknya saya bisa kasih info lah sedikit ke teman-teman gimana ini karakternya dengan blok Moto1 ini. Ini motor, ini blok yang punya motor kemarin ya bro. Ini kok apa Molto apa Moto1 sih ini? Ini Moi. Ya pokoknya begini dah. Nih. Mot pokoknya is Moto1 ya. Moito 150 cc. Ya ini bloknya. Ini diameter sernya 62. Ini yang nempel di motor kemarin itu, yang punya konsumen saya itu yang motornya bawahnya jengat. Motor respon bawahnya, atasnya bengong, galak di bawah, lemes di atas. Sekarang kita lihat ya, ini permasalahannya apa aja ini di blok ini, di blok Moto1. Juga ini saya kasih tips sedikit ke teman-teman yang punya mau rencana pengen beli blok ini, ya, biar lebih enak gitu. Powernya di bawah enak, di tengah enak, di atas juga enak. Kita bikin biar seimbang. Sekarang saya kasih tipsnya ya. Oh ya, untuk ini nanti saya jelasin dulu ya sebelum saya panjang lebar. Ini bloknya bukan standar ting-ting ya teman-teman ya. Ini udah diurak-urak, cuman kalau saya perhatiin cuman bagian ininya doang nih sedikit nih yang dihantam nih. Sama ini rumah membran. Nah, ini kemarin kan kalau teman-teman lihat video yang kemarin, ini rumah membran racketnya ini kan kecil banget ya. Jadi si stopper cuman masuknya cuman segini kan. Nah, kemarin kan cuma segini kan. Ketika saya normalin ini stopper, dia nggak bisa masuk karena si ininya kurang besar. Nah, ini baru habis beres dirubah. Yang kalau putih-putih ini, yang putih-putih ini bekas dirubah, baru beres dirubah. Nah, kalau yang hitam-hitam ini emang belum bawaan dari bloknya. Ini coba kita tes ya. Ini membrannya, ini membran 3BS Jepang nih. Ini kalau orangnya lihat, ini mas membrannya udah dibeliin ya, 3BS Jepang. Tuh kalau ori sama lokal jauh bedanya. Karetnya tebal, lokal tipis. Lihat stoppernya ya, bedanya kan. Ini bukanya sempit, ini bukanya lebar. Kita pasang. Nah, masuk ini. Ini cuma masalah di baut. Nah, baut ininya mentok sini, belum dipasin. Tergampang ini mah. Ya, yang selanjutnya video ini jelasin buat stroke standar ya, stroke 50 ya teman-teman ya, bukan stroke bawaan kulkas Moto1-nya. Kan Moto1 bikin kulkasnya juga tuh. Naik stroke-nya 51,6. Kalau 51,6 berarti dengan stroke standar racking bedanya 1,6 ya. 1,6 berarti naiknya ke atas 0,8, ke bawah 0,8. Jadi kalau teman-teman buat pemula harus paham. Kalau naik stroke-nya 0,8 berarti 0,8-nya itu ke atas 0,8, ke bawah 0,8, di total 1,6. Jadi totalnya 51,6. Ini saya akan kasih tipnya untuk stroke standar ya, stroke 50, bukan stroke 51,6. Lagian teman-teman tanpa naik stroke juga ya, cc-nya udah gede. Sekarang stroke 50 kali diameter 62 atau OS 400, 150 cc ya bener nih. Jadi udah gede cc-nya, udah setara dengan Ninja 150 cc. Jadi tanpa mengganti kulkas Moto1 juga, wah udah mantap dah, udah OS 400 lah berarti kalau di racking. Oke, yang pertama teman-teman nih, kalau teman-teman pakai blok ini di stroke standar ya udah pasti kan nanti kan dapat packingnya. Ya ini packing wajib pakainya yang ini, jangan pakai yang orinya, soalnya ini diameternya udah besar. Yang kedua head. Nah ini headnya kebetulan waktu saya bongkar udah dirubah. Ini jalurnya udah bener ini jalurnya. Diameter head lebih besar dibanding diameter piston. Jadi nanti paling ini mah saya cek ulang, kalau emang perlu dirubah saya rubah. Ntar belum sempat saya buret sih ini. Oke, kita langsung ke blok ya. Ini datanya ya teman-teman ya. Ini udah saya ukur. Nih, untuk tinggi X-nya ini di Moto1 28, lebarnya 36, transfernya 41. Ini buspotnya 36 tingginya. Tapi jangan salah ya ini jangan nyalain blok Moto1-nya. Ini kayaknya udah kena sentuh. Tuh. Ini kayaknya bukan sama Moto1-nya ini. Ini udah dikena pisau korek kayaknya.
Nah, kelihatan soalnya di sini sudutnya. Ini gimana ya? Fatal ya, teman-teman ya. Kalau ya maaf, ini saya bukan ngedikte ya gitu ya. Cuman kalau Buspot 36 itu, itu yang kemarin aja yang blok Aspira 37 aja saya udah keringet dingin. Sekarang lihat yang ini 36. Udah 36, sudutnya lurus lagi ini. Tuh, teman-teman lihat ya. Ini lempeng ini ke sana. Nih ke sini. Lurus. Kalau Buspot kan harusnya sudutnya naik ke atas. Ini saya bandingin ya dengan blok racking yang asli. Nih, kalau teman-teman bisa lihat, tuh lihat sudutnya. Dia kan naik, nggak kelihatan ya. Nah, tuh lihat tuh. Nih. Ini kan nggak lurus nih, nggak lurus ke exhaust. Dia naik ke atas. Nah, kalau Buspot memang begitu sudutnya. Kalau Buspotnya sudutnya lurus, labas ke sini exhaust. Si bensin sama aja ngedorongnya ke sini, ngebuang, bukannya naik ke atas. Ini sayang ya, Buspotnya nih udah dibikin 36. Cuman ini kayaknya standarnya Moto One nggak segini. Ada kemungkinan ini Moto One soalnya nggak mungkin bikin 36. Kayaknya ini nggak tahu ya, saya belum lihat. Mudah-mudahan ini 41 deh, sama dengan lubang transfernya ya. Jadi sekarang kita anggap aja ini lubang transfernya 41 ya. Soalnya ini yang 36 human error ini. Oke, dengan data ini apakah cocok ini buat motor harian? Ini teman-teman lihat ya. Tinggi-tingginya nih, ini 28, 41. Ini kan sama ya standarnya racking, termasuk di lebar. Nih 36. Ini lebarnya juga nih ngikut ke lebar standarnya blok racking ya, 36. Jadi diameter kanan kirinya sama dengan 36. Ini yang bikin motor, kenapa ini motor respon di bawahnya nih 36. Maksudnya kuat gitu. Di torsi bawahnya dia kenapa kuat banget, buk gitu. Tapi atasnya sedikit-sedikit kurang karena ininya kurang besar. Nih 36. Ini udah kebaca nih teman-teman, buat pemula harus bisa baca ya. Ini saya kasih triknya sedikit-sedikit ya biar gampang ngebacanya. 36. Sekarang kita hitung ya. Blok racking diameter pisaunya berapa? 58. Nah, kelihatan ya? Sorry kameranya butut soalnya aneh mah gak punya kamera. Diameter sernya 58. Diameter exhaust lebarnya 36. Ini kalau pakai persentase jatuhnya segini. 62% persentase nih. Ini dari pabrik ya, teman-teman. Diameter bukan tinggi ya, kita bukan bicara durasi exhaust. Diameternya. Pabrik ngedesain diameter exhaust air racking dengan piston 58 62%. Jatuhnya ketemunya 36. Sekarang coba kita hitung ya, Moto One. Kalau diameter Moto One-nya 62, exhaust-nya masih 36. Berarti persentasenya nih 58%. Ini udah gua hitung duluan. Gua ada contekan biar nggak kagak lama gua ngitungnya. Ya, kalau teman-teman pakai piston diameter 62, lebar exhaust masih 36, persentase dari pabrik turun nih 58%. Makanya ini motor efeknya bawahnya jengat, bawahnya kuat, tapi tengah ke atasnya kurang. Istilahnya ini motor galak di bawahnya doang. Dalam keadaan standar ya, dalam keadaan standar Moto One tanpa harus merubah-rubah. Ya, untuk lebih enak ya, teman-teman gak usah bingung. Kalau teman-teman pengen biar lebih enak, hal paling gampang ya, hal paling mudah di blok Moto One ini, ikutin lebarnya sesuai persentase pabrik. Jadi diameter piston 62 kali 62%. Ini jatuhnya 38,5. Aduh, nggak fokus. Nih, kalau teman-teman bisa, sorry nih kameranya begini. Ini 62 ya, pistonnya 62 nih. Persentasenya teman-teman samain dengan persentase pabrik.
62%, jatuhnya 38,5. Jadi harus dibuka sedikit exhaustnya biar lebih plong lah, biar apa? Biar sesuai dengan persentase bawaan pabrik. Pengen modif, pengen lebih galak lagi, gedein persentasenya, bisa dibikin 39, 40, nggak apa-apa, nggak usah takut, soalnya diameter pistonnya besar. Teman-teman nggak usah takut ngower atau nyangkut, nggak. Soalnya ini udah 62, jadi motor tengah ke atasnya juga enak, bawahnya enak, tengah ke atasnya juga cakep. Ya, untuk tadi untuk masalah di exhaust ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk masalah durasinya itu mah terserah teman-teman. Teman-teman kalau emang ngerasa kurang puas, mau diangkat sedikit bebas, mau dibikin 27, untuk profilnya mau dibikin oval, mau dibikin kipas itu mah bebas. Cuman kalau teman-teman hanya mau pengen standar dar gitu ya, motowannya nggak mau utak-atik, minimal teman-teman harus rubah nih lebar exhaustnya. Ya nggak usah gede-gede, samain dengan persentase pabrik 62%. Ya, tujuannya apa ya, biar nggak kayak motor ini. Kalau motor ini kan bawahnya galak, tengah ke atasnya bengong, cepat habis napasnya. Selain karena gearnya enteng atau juga dari masalah di bus spotnya juga, itu juga ngasih pengaruh juga sih. Oke, sekarang kita cek yang lainnya ya. Ya, untuk lubang transfernya ini ya teman-teman ya. Ini kan transfernya 41. Ini saran dari saya, kalau teman-teman motornya masih hilir-hilir mudik mah, lubang transfer jangan disentuh, udah biarin aja 41. Kalaupun mau disentuh, ratain aja ininya. Cuman ini motowan udah bagus nih, ini dia udah patah-patah. Jadi kalau kata saya mah, saran dari saya, kalau struknya masih standar, nggak usah nyentuh lubang transfer, udah biarin teman-teman fokus di lubang exhaust aja nih, lebarin sedikit. Untuk selanjutnya nih bagian belakang ya teman-teman ya. Ini saya nggak tahu ya, daging tengahnya ini udah sedikit agak turun, ini karena dimodif atau emang bawaan dari motowannya. Tapi kalau sekilas lihat dari bekas nodanya, ini kayaknya dari bawaan motowannya ini. Ini kalau teman-teman lihat ya, area gunung-gunung ini nih, yang jendol-jendol ininya nih. Nih, kalau yang standar ranking kan deket banget tuh ke atasnya. Kalau yang motowan sedikit agak turun ya ke bawah. Ya bagus, motowan mikir sampai ke situ. Soalnya kenapa? Silinder ini kalau dipasang di crankcase, silinder ini kan besar, piston kan besar, jadi biar udaranya apa, bensinnya gampang masuk, sininya agak diturunin sedikit biar nggak mudah menghalangi lah gitu. Untuk bagian belakang kalau dilihat lihat itu mah olah-olahan mekanik aja, tinggal disentuh-sentuh aja. Untuk bagian ini coba kita cek ya, coba saya mal dengan ini, dengan crankcase. Kebetulan ada crankcase nih. Nah tuh, ini mah nggak terlalu ngehalangin ya. Paling tuh di sisi atas tuh, sisi atas sedikit, sisi bawah sedikit. Ini mah hal mudah. Teman-teman cukup mal sedikit aja, nggak usah dibuka ke sini. Nanti kalau teman-teman buka ke sini juga percuma kalau packingnya nggak dibesarin mah. Soalnya kalau teman-teman ngemodif ini ngebesarin packing kan repot. Apalagi kalau buat motornya masih yang punyanya masih pemula. Tiap kali bongkar harus ngegedein packing. Jadi cukup buang atasnya aja nih, saran dari saya sedikit. Ini kan ada ngehalangin sedikit. Ya, yang selanjutnya untuk masalah pemakaiannya ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini kan sernya 62. Nah, kalau misalnya ini linernya baret, apakah masih bisa di quarter? Ini kalau lihat dari linernya, ketebalan linernya, ini masih sanggup dijejelin piston 64. 64 apa? 64 kalau nggak salah RD ada deh. Iya, Yamaha RD. Teman-teman bisa cek tuh di katalog TKRJ, atau nanti kalau emang butuh saya piston 64, kontak langsung ke Onai aja. Nomornya Onai saya taruh di kolom deskripsi ya. Barangkali teman-teman butuh piston yang lebih besar dari 62. Atau misalnya contohnya seperti ini. Ini kan pistonnya udah apa ya? Ya rusak banget sih enggak tuh. Ini kan udah baret tuh. Kalau misalnya pistonnya udah baret, ininya udah lemah, masa ya harus beli blok lagi? Teman-teman kalau bingung nyari piston penggantinya yang motowan, cari piston merek NPP yang OS-nya sampai 400. OS 400 sama hasilnya dengan 62, dengan motowan 62 itu sama. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya pistonnya rusak,
bingung beli apa, beli aja NPP, OS-nya OS 400. Atau kalau lintarnya baret, ini masih sanggup ini. Kalau itu menurut hitungan saya ini masih kuat, dijejelin sampai 64. Kalau 64 kan berarti dibukanya kanan kiri berapa? 2 milian ya? Kanan kiri 1 mili. Masih sanggup lah kalau kanan kiri 1 mili mah. Nah, yang terakhir ya teman-teman ya, yang paling vital ya untuk masalah settingnya nih. Nih, buat teman-teman kesaran dari saya, lebih baik settingnya serahin ke mekanik yang biasa-biasa nyeting. Saya ingetin ke teman-teman, nyetingnya jangan terlalu kering, jangan irit-irit banget, jangan terlalu kering, jangan ngejar jengkat banget di bawah. Soalnya kalau motor kering itu identik respon di bawah, motor kering itu identik dengan jengkatnya di bawah. Jangan terlalu kering nyetelnya, takutnya nanti overhead. Soalnya ini pistonnya diameternya besar. Kalau diameter besar dikasih setelan kering, cepet rontok dalamannya, cepet rusak piston sama ringnya. Sayang kan di bloknya. Biar daya tahannya agak kuat ya teman-teman, setelah sedikit-sedikit ya, basah banget mah enggak, serak-serak basah lah. Jadi motor cukup adem, cukup awet buat dipakai touring, buat pakai jalan atau gimana. Oke ya teman-teman ya, segitu ya untuk video singkat tentang review blok motowannya. Jadi untuk pemakaian blok motawan ini cukup simpel ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen dapat performa sedikit agak enak gitu, cukup lebarin aja exhaustnya. Udah nggak rumit itu mah nggak harus dibawa ke spesialis korek, nggak perlu. Kalau buat ngelebarin exhaust mah saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Pakai bor aja, mata bor. Cuman pakai feeling, hati-hati. Buat alat ukurnya teman-teman, kalau nggak punya jangka porting, beli aja jangka biasa, jangka anak SD tuh. Tahu kan jangka anak SD, ukur panjangnya, lebarnya, bikin 38,5, tinggal colok begini udah targetnya itu tandain gerus deh kanan kirinya. Kalau pengen sedikit agak enak, boleh diangkat sedikit. Cuman saran dari saya buat pemula ya, untuk modifikasi, udah lebarin aja sedikit, kasih 38,5. Kalau 38,5 teman-teman ikut kiblatnya dari Yamaha, persentasenya dari Yamaha 62%. Diameter lebar exhaust. Oke, terima kasih ya teman-temannya atas waktunya.